Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Masjid Al-Falah Yasmin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para ulama, tokoh masyarakat, para sesepuh, para remaja dan khususnya Dewan Kemakmuran Masjid, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di pertemuan yang singkat ini, yang indah ini, bersama dengan kucuran hujan di luar sana, mudah-mudahan menjadikan setiap langkah kita, umur kita, selalu kita berusaha menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan duduknya kita di sini pada maghrib ini mudah-mudahan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk sama-sama kita belajar agama ini, sehingga menjadi musabab Allah mudahkan jalan kita menuju surganya, tempat yang Allah muliakan, surganya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab Allah turunkan kepada kita barokah, rahmat serta ampunannya. Dan mudah-mudahan kita yang senantiasa senang hadir di dalam majelis ilmu selalu menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu lah. Jemaah Masjid Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya mewakili Pak Ustaz Ja'far Aziz yang saat ini masih sedang sakit. Rencananya beliau akan menyampaikan sebuah tema tentang penutupan risalah, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan terakhir dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan risalah sebelumnya. Sebagaimana kita jumpai dalam sebuah hadis, kalau kita baca buku sejarah Ramadan Al-Buti, kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dirinya seperti sebuah batu bata di dalam sebuah bangunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalun nabiyyi min qabli kamathali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalahu." Sesungguhnya permisalanku dan permisalan para nabi sebelumku, antara aku dengan nabi sebelumku, seperti seorang yang sedang membangun sebuah rumah, fa ahsanahu wa ajmalahu, kemudian dia memperbagus dan mengelokkan rumah tersebut. Illa maudi'a libanatin min zawiyatin min zawayan, kecuali ada satu sudut batu bata di sudut-sudut bangunan tersebut. Faja'alan nas yatufuna biha wa ya'jabuna lahu wa yaquluna hala wudi'at hadhihi labinah. Kemudian orang-orang datang mengitari bangunan tersebut, takjub terhadap bangunan tersebut, betapa indahnya bangunan ini. Kemudian mereka berkata, alangkah eloknya jika batu bata ini diletakkan. Fa'ana labinah wa ana khatamun nabiyyin, maka sesungguhnya akulah batu bata itu dan akulah penutup risalah. Masya Allah, tabarakallah,
dari sini sebenarnya sebagai umat terakhir, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah telah menyempurnakan risalah ini. Risalah yang sejak awal sudah disampaikan dari manusia pertama Allah ciptakan, Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian estafet ini diteruskan oleh para anbiya, para rasul-rasul, dan terakhir disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur termasuk dari orang-orang yang Allah berikan hidayah kepada kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya dengan apa yang beliau bawa dan kita berusaha untuk mengikutinya. Mudah-mudahan kita semua kelak menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di akhirat kita bisa berkumpul kembali bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Adapun ketika Allah menyebutkan langsung kata Muhammad sebagai utusan Allah, maka kita akan jumpai dalam 4 ayat. Yang pertama, surat Ali Imran ayat 144. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Ayat ini mengingatkan kita sebuah kisah tentang perang Uhud, di mana orang-orang munafik saat itu memberikan isu bahwasanya apakah mungkin Nabi Muhammad itu terbunuh. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai sebab dari turunnya ayat tersebut. Kemudian yang kedua, kisah yang sangat sedih, kisah yang sangat pilu, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sosok yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka ketika mendengar kabar berita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau tidak terima. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, maka akan kupenggal kepalanya. Maka saat itulah sahabat mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengingatkan dengan ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasul. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu tidak lain adalah utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul, telah datang sebelum Nabi Muhammad rusul-rusul. Qad khalat min qablihi rusul. Seandainya afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum, seandainya Nabi Muhammad ini wafat, apakah kalian akan berpaling dari ajarannya? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Barang siapa yang berpaling dari ajaran ini dengan meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berefek kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Yang kedua, kita akan temui dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin kana wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Selanjutnya tolong ingatkan, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin kana Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu ala kulli syai'in alimah. Nah, ini kisah yang kita mengingatkan tentang kisah Zaid bin Sabit, bahwasanya Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari salah satu di antara kalian, melainkan adalah utusan Allah dan penutup para rasul. Jadi jelas dua ayat ini menggambarkan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, penutup risalah. Kemudian surat yang ketiga, ayat yang ketiga kita dapati di dalam surat Muhammad ayat 37 atau 38.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa aminu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa ahsana balahum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, gemar melakukan amal soleh, kemudian mereka beriman, mengimani dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah apa? Kaffara anhum sayyi'atihim, maka Allah akan menghapuskan segala keburukannya. Kita ini Pak, punten hidup itu penuh dengan keburukan. Siapa yang menghilangkan ini? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menghilangkan? Ketika kita mengimani, percaya dengan message yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya kita jumpai di dalam surat Al-Fatah. Surat Al-Fatah. Tadi Ustaz, kalau yang surat Al-Ahzab, surat Al-Muhammad, betul itu ya bunyinya Ustaz ya? Apa? Ayat 40. Surat 37 ya? Bunyinya? Walladzina amanu. Kalau 38 Ustaz? Antum haula itud'auna litunfiqu fi sabilillah. Surat Muhammad ayat 47 apa 37? Terkadang memang mengingat begini butuh. Ada yang ketemu? Bantu saya. Kalau tidak salah ayat 30. Baik, nanti kita cari lagi. Surat? Ya. Kalau begitu kita buka surat Al-Fatah. Ayat terakhir, ayat 29. Ayat 29 ayat terakhir. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di dalam surat Al-Fatah kembali dijelaskan bahwasanya tugas Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad keras terhadap orang-orang kafir. Kita itu satu sisi ketika dalam medan peperangan memang perlu jiwa yang keras. Kita memperlihatkan izzahnya Islam, kita memperlihatkan perlawanan kita kepada orang-orang kafir. Berbeda ketika kita berkumpul sesama muslim, ruhama bainahum, maka akan terlihat saling sayang menyayangi, saling melindungi, saling mengayomi. Itulah hakikat dari umatnya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad menginginkan kita semua
menjadi umatnya yang satu, umatnya yang saling menyayangi. Kemudian apalagi ciri-ciri mereka? Ciri-cirinya itu gemar ruku, gemar sujud, maksudnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari karunia-karunia Allah. Kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri-ciri dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita benar-benar memahami bahwasanya Rasulullah adalah penutup para nabi, sehingga beliau disebut Rasulullah sebagai utusan Allah. Yang namanya utusan pasti membawa pesan. Kapan pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pesan pertama? Adalah ketika beliau di dalam Gua Hira. Ayat yang pertama surat Al-A'la ayat 1 sampai ayat 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Dari ayat pertama ini kita mengambil hikmah dan pelajaran bahwasannya memulai sebuah risalah, hal yang pertama dilakukan adalah belajar. Oleh karena itu belajar tidak akan pernah putus. Mau sampai kapanpun kita terus belajar dan belajar. Karena dengan adanya ilmu pengetahuan inilah maka orang akan bisa lebih mudah mendapatkan risalah. Oleh karena itu yang namanya pendidikan Islam, kajian-kajian Islam memang perlu terus untuk dikembangkan dan dimasifkan. Tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan risalah. Ayat yang berikutnya yang kita ingat bagaimana waktu itu Rasulullah SAW ketakutan menggigil, yaitu surat Al-Mudaththir. Dilanjutkan surat Al-Muzammil. Di dalam surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir. Kemudian kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wahzur zafahzur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wahai orang yang sedang berselimut, Pak, kita ini kadang dalam kondisi sedang diminta untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebenaran dakwah. Ada rasanya kita itu ketakutan, seperti seorang yang sedang berselimut. Apalagi saat itu ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu ini, Rasulullah melihat Jibril alaihissalam sedang duduk, dalam satu riwayat sedang duduk di antara bumi dan langit. Siapa yang tidak takut melihat sosok nyata dari malaikat Jibril yang sesungguhnya Allah ciptakan? Maka gemetar, hebat. Kemudian dikatakan oleh Khadijah, istri Nabi tercinta, bergembiralah karena sesungguhnya engkau bukan orang yang biasa. Ada sifat-sifat Rasul yang disebutkan oleh Khadijah. Yang pertama, senang menyambung tali silaturahim, karena Rasulullah senang menyambung tali silaturahim. Yang kedua, senang membantu orang lain, meringankan orang lain, selalu berkata benar, selalu amanah. Sehingga sesungguhnya apa yang datang kepadamu adalah seperti yang mendatangi para nabi-nabi sebelumnya. Maka ayatnya langsung kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Maka Nabi Muhammad SAW keluar kepada kaum Quraisy menyampaikan peringatan kepada mereka. Dikisahkan ketika Nabi Muhammad SAW mendaki sebuah bukit, mengumpulkan orang-orang Quraisy, kemudian berkata, wahai orang-orang Quraisy, seandainya aku katakan kepada kalian di belakang ini ada pasukan yang akan menyerbumu, apakah kalian percaya? Kami percaya. Kenapa? Karena engkau selalu berkata jujur.
Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku menyampaikan peringatan siksa neraka bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih redaksinya seperti itu. Maka ada salah satu orang dedengkot yang luar biasa yang disebut dengan Abu Lahab. Kemudian mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana." Celakalah engkau Muhammad, apakah hanya karena itu engkau mengumpulkan kami di sini, memberikan peringatan bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, meninggalkan berhala-berhala, beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebuah surat, Tabbat yada abi lahab wa tab. Sesungguhnya celaka Abu Lahab itu dan apa yang telah dia lakukan dengan kedua tangan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika menyampaikan risalah, maka menyampaikan risalah ini bukanlah perkara yang mudah dilakukan. Pertentangan dari orang-orang terdekat dihadapi oleh Rasulullah, termasuk dari istrinya Abu Jahal yang namanya Ummu Jamil. Bayangkan kalau kita menjadi Rasulullah SAW, bayangkan saja kita ingin memberikan kabar gembira dan peringatan untuk orang-orang yang di sekitar kita ini. Tujuannya apa? Agar mereka bahagia. Tapi begitu kita keluar rumah, kita dapati ada banyak kotoran di depan rumah. Kita jumpai banyak duri di depan rumah. Kira-kira kalau kita berada di posisi itu, masihkah kita dakwah? Masihkah kita menyampaikan risalah? Belum tentu. Baru diomongin dikit sudah baper, nggak mau dakwah lagi. Baru mendapatkan penolakan sedikit sudah lemah. Tapi tidak dengan Rasulullah SAW, sungguh-sungguh dalam menyampaikan risalah ini. Dan banyak sekali tantangan, rintangan yang saat itu dihadapi oleh beliau, Nabi kita Muhammad SAW. Sampailah turun ayat yang menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW untuk dakwah secara terang-terangan, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasda bima tu'mar." Fasda bima tu'mar. Agar secara terang-terangan diberitakan kabar ini kepada orang-orang Quraisy. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashirataka al-aqrabin, dan berilah peringatan kepada orang-orang terdekatmu. Jadi setelah tadi orang-orang terdekat, kemudian fasda bima tu'mar, mulai terang-terangan dakwah ini digemborkan. Tapi lagi-lagi tantangan semakin kencang, sampai para sahabat dan Nabi Muhammad SAW diboikot selama 3,5 tahun. Itu boikot yang sangat parah. Tidak boleh berhubungan, tidak boleh berniaga, tidak berkomunikasi, tidak ada lagi material ekonomi. Kalau kemarin kita COVID-19 2 tahun, cuma nggak boleh keluar, ya nggak Pak? Tapi ekonomi setidaknya masih jalan, komunikasi kita masih jalan. Bayangkan berada di posisi yang sangat sulit saat itu, 3,5 tahun, mendapatkan kuncian dari kaum kafir Quraisy. Dan saat itu para sahabat masih jumlahnya sangat sedikit. Tapi lagi-lagi Nabi Muhammad SAW terus berupaya untuk menyampaikan risalah dakwah ini. Jamaah masjid Yasmin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita belajar dari Nabi Muhammad SAW beberapa sifat. Yang pertama, sifat yang mulia, akhlakun
kalimah atau disebut dalam Al-Quran dengan jamik mani. Dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya terdapat padamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlak yang sangat tinggi, mulia. Kalau kita baca Al-Quran pelan-pelan, kita jumpai para kisah para anbiya, ya, kita akan jumpai sifat-sifat secara terperinci. Misalkan sifat Nabi Daud yang Allah berikan kekuatan dalam fisik dan ilmunya. Kemudian Nabi Sulaiman yang Allah berikan kekuasaan, juga berbicara dengan angin, berbicara dengan hewan. Kemudian kita lihat Nabi Isa dengan mukjizatnya, menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan mata, ya. Kemudian kisah Nabi Ayub dengan kesabarannya, dan kisah-kisah yang lain. Kisah Nabi Nuh yang sangat sungguh-sungguh dalam berdakwah dan juga menjadi hiburan untuk Nabi Muhammad SAW, bahwasanya dulu sebelum engkau diutus ada Nabi dan Rasul yang bernama Nuh alaihissalam. Dimana kalau kita baca di dalam beberapa surat, kita jumpai kesungguhan Nabi Nuh dalam berdakwah tahun-tahun. Baik itu dilakukan jihara, dilakukan dengan sirra, terus diupayakan oleh Nabi Nuh, tapi yang mengikuti hanya sedikit. Maka hal itu wajar apa adanya. Dalam dakwah tidak semua orang pasti mau ikut. Nah, di dalam Al-Quran sifat-sifat para anbiya itu dirincikan satu per satu. Namun ketika menyebut sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutnya dalam sifat yang sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Masuk di dalamnya. Bicara sabar. Nabi Muhammad adalah sosok yang amat sabar menghadapi segala rintangan. Siapa yang tidak sabar ketika masuk ke Taif, dilempar-lempar sampai berdarah-darah? Tapi kata Nabi Muhammad, malaikat marah, apakah perlu aku balikan gunung ini kepada mereka? Kata Nabi Muhammad. Tapi justru dibalik dengan doa, mudah-mudahan kelak keluar dari keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Sesungguhnya mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Itu pemaafnya Rasul, sabarnya Rasulullah SAW. Belum lagi banyak sekali kisah tentang kesabaran. Kemudian bicara tentang kekuatan fisik. Rasulullah SAW itu adalah sosok yang sangat jago dalam gulat. Oleh karena itu, anak-anak muda harus belajar untuk menguatkan fisik juga. Bahkan kalau kita melihat secara basyariahnya Rasulullah SAW secara fisik, beliau itu memiliki perut kotak-kotak, berarti gemar berolahraga, dadanya bidang, kuat, sosok yang sangat gagah dari sisi fisik. Belum lagi dari akhlak kesehariannya, tadi sabarnya, pintarnya, kemudian diplomasinya, bahkan berbicara kepada batu kita akan jumpai. Kemudian Rasulullah berbicara kepada pelepah kurma, bagaimana pelepah kurma itu nangis karena sudah tidak dipakai lagi menjadi mimbar, kemudian tidak disedarkan oleh Rasulullah SAW, diganti. Berarti Rasulullah berbicara dengan pelepah kurma. Kemudian menyembuhkan penyakitnya Ali bin Abi Thalib yang sakit itu sakit mata atas izin Allah Subhanahu wa taala, membelah bulan. Banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad melebihi nabi-nabi sebelumnya. Jadi terkumpul semuanya itu kelebihan-kelebihan Nabi Muhammad ini dari sisi akhlak dan personalnya sangat luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang sungguh-sungguh dalam menyampaikan risalah. Sungguh-sungguh.
sehingga risalah ini sampai kepada kita saat ini? Apakah mungkin saat ini kita bisa membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mempelajari, mengenal tentang beliau, seandainya beliau saat itu tidak berhasil? Tapi beliau berhasil menuntaskan risalahnya sampai Allah tutup dengan sebuah firman Allah, firman terakhir yang sangat indah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sehingga setelah Allah sempurnakan agama ini, ajaran ini, kemudian Allah ridho bahwasanya jelas adalah agama Islam, penyempurna. Jadi sebenarnya dari awal sudah Islam, tapi Islam sejak Nabi Muhammad adalah Islam yang disempurnakan, sehingga Allah ridho bahwasanya agama ini adalah agama Islam. Wa raditu lakumul Islam dinan. Sehingga oleh karena itu kita selalu meyakini tidak ada agama yang lain di sisi Allah yang benar kecuali agama Islam. Jangan sampai masuk paham-paham nggak benar di dalam pikiran kita, paham-paham pluralisme, ya? Menganggap semua agama itu benar. Salah itu. Agama yang benar cuma Islam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Sudah kita yakini. Dan kesempurnaan Islam ini sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi dengan bukti al-yawma akmaltu lakum dinan. Oleh karena itu hal yang sangat patut kita syukuri dari kesempurnaan Rasulullah, dari kesempurnaan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita jumpai di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Kita sering baca 3 ayat terakhir dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Itu kata yang sangat indah. Ini kalau kita renungi, betul-betul kita mau mendalami ayat ini, kita sangat bersyukur menjadi umat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik, jamaah Masjid Yasmin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mengapa disunnahkan kita itu untuk membaca 5 ayat awal surat Al-Baqarah 1 sampai 5. Kemudian membaca ayat kursi dan membaca 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Banyak sekali fadilah yang akan didapatkan. Maka itulah ayat 3 terakhir surat Al-Baqarah merupakan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan keimanan di mana kita tidak membeda-bedakan para nabi-nabi sebelumnya. Semuanya sama, semuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Ishak dan seterusnya sampai Nabi Adam alaihi salam dalam keimanan yang utuh yang tidak didapatkan oleh umat-umat sebelumnya. Yang berikutnya, karena waktu kita singkat, terakhir, mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita semua. Kita akan belajar mentadabburi firman Allah yang berbunyi fabima rahmatin minallahi linta lakum walau kunta fadlan ghalidul qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amal fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Surat Ali Imran ayat 154. Inilah sosok kepemimpinan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sifat lemah lembut. Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang punya sifat lemah lembut, bukan sifat yang keras. Kalau kita menjabat di kantor, perusahaan, di sebuah lembaga, kita menjadi pemimpin, maka jadilah pemimpin yang lemah lembut, bukan pemimpin yang keras. Karena pemimpin yang keras akan dihindari dan tidak akan didengar. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, Ali Imran ayat 154. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Jadi pemimpin itu selalu memberikan maaf karena sadar yang dipimpinnya berbuat salah, wajar, maka maafkanlah. Yang ketiga, fastaghfir lahum. Beruntungnya kita kalau memiliki pemimpin yang hari-hari mendoa, ya Allah ampunilah rakyat-rakyat, ya Allah ampunilah warga. Ingin gak kita memiliki pemimpin yang seperti itu, Pak? Lemah lembut, suka memaafkan. Yang ketiga, senang meminta ampun untuk rakyatnya. Yang keempat, sifatnya wasyawirhum fil amr, yaitu selalu melakukan musyawarah. Yang kelima, berazam, memiliki tekad yang kuat. Dan yang terakhir, sifatnya adalah hanya kepada Allah bertawakal, berserah diri. Oleh karena itu, di musim yang sebentar lagi kita akan menghadapi musim politik 2024. Memang perlu, penting kita harus membahas ini. Mengapa? Karena Islam tidak hanya berbicara tentang nilai ibadah, tapi juga berbicara muamalah, berbicara tentang pengaturan tata negara ini, termasuk di dalamnya ilmu politik tentang kepemimpinan. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita memiliki kriteria-kriteria seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 154. Minimal ada ciri-ciri tersebut dalam sosok pemimpin yang kita usahakan kita pilih. Satu, memiliki sifat lemah lembut, bukan sifat orang yang keras. Yang kedua, sifatnya pemaaf. Yang ketiga,
sifatnya? Pertama, sifatnya adalah lemah lembut. Yang kedua, sifatnya pemaaf. Yang ketiga, senang memohon ampun untuk yang dipimpinnya, rakyatnya. Berarti orang ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyelesaikan segala sesuatu dengan urusan musyawarah jika diperlukan. Yang berikutnya, memiliki tekad yang kuat. Dan yang terakhir, hanya berpangku kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang hebat untuk negara kita tercinta. Mengapa demikian? Sesuai tema kita hari ini tentang risalah, maka sesungguhnya kita pun amat bersyukur dengan seluruh orang-orang yang telah berjuang memerdekakan tanah air kita tercinta, Indonesia ini. Kemudian Indonesia dibangun di atas 5 asas, yaitu Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini nilai tauhid. Sebuah bangsa akan bobrok kalau tidak ada dasarnya, yaitu tauhid. Yang kedua, keadilan, masyarakat yang adil dan beradab. Bagaimana mungkin masyarakat bisa menjadi adil dan beradab kalau dia tidak mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka jelas masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang senantiasa berada dalam tuntunan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluar pribadi yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita ini harus bersatu, jangan terpecah belah hanya karena berbeda paham, urusan tentang furu'iyah, ya, istihadiyah, gontok-gontokan, tidak. Kita harus saling bersatu. Yang keempat, kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan yang terakhir, semoga terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillah, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi negara kita tercinta, menjadikan kita kuat dalam terus berusaha melanjutkan estafet risalah. Karena sebenarnya kita pun sedang melanjutkan estafet risalah sampai anak-anak kita, generasi kita selanjutnya, agar mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, tauhid yang kuat, agar mereka memiliki akhlak yang karimah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Dan terakhir, penutup, sesungguhnya risalah ini adalah risalah yang rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Mudah-mudahan Masjid Yasmin pun menjadi masjid yang rahmatan lil alamin untuk masyarakat di sekitar Yasmin. Dan karena waktunya sudah habis, marilah kita tutup dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafatul majelis. Astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang tadi itu surat Muhammad ayat 2, Pak. Surat Muhammad ayat 2. Saya salah ingat. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.